Beda lagi dengan yang di tiga ada titiknya, shin. Beda ya. Ini anginnya lebih menyebar, dia tidak terpusat, udaranya menyebar, keluarnya menyebar. Nah, gitu ya. Tapi dari dalamnya, posisi lidah kita sudah melengkung ke atas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai kelas pada subuh hari ini, melanjutkan materi bulan kemarin, kita mulai dulu dengan sama-sama membaca bersama-sama suratul Fatihah. Kita coba membiasakan memulai dengan bacaan Al-Quran. Kita mulai dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat gharib atau gharibah ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu ayat-ayat gharibnya? Ada sampai kita mereview kembali. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Yang pertama ada namanya apa? Sakta, boleh sakta. Oke, sakta ya. Kemudian nakal ya. Kemudian apa lagi setelah nakal? Badan. Badan ini istimewa, itu ada di juz berapa? Yang sering kelewat itu juz 26 ya. Juz 26 itu sering kelewat. Badan. Kemudian apa lagi? Ishmam. Ishmam itu kemarin gimana tekniknya? SMS. Kan masih ingat ya. Apa itu SMS? Senyum, monyong, senyum. Jangan monyong terus ya. Gitu. Jadi tidak ismam itu tidak dari awalnya monyong, tidak. Tapi ada senyumnya dulu. Jadi tidak letak maunnya, tapi letak man. Tapi tarik lagi. Baik, kemudian setelah itu apa lagi? Tashil. Baik, ya. Tashil. Kemudian ada lagi Bapak masih ingat? Oh, tawadu Bapak. Apa lagi? Udah habis? Nakal ya? Nakal. Ada lagi? Habis nih, habis. Bacaan sin dan shad. Kemudian apa lagi? Sambil mereview gitu ya. Bacaan dengan dua wajah. Masih ingat apa yang dua wajah itu? Bisa dengan do'fin, bisa dengan do'fan, bisa dengan do'fin, do'fan.
Nah itu ya dua wajah ya. Kalau yang tiga kemarin, wah makanya kau lupa lagi. Yang tiga kemarin apa dalam surah apa? Surah Al-Insan, betul ya? Al-Insan. Tadi sebut saya tiga wajah. Padahal itu dengan apa namanya? Tanda sifil, ya. Tanda sifil atau sifrun. Ada mustaqil, ada mustadil. Jadi kalau itu ketemu bulatan di atas huruf, khususnya di atas alif, ya. Ada sifil namanya sifrun, bulatan di atas alif. Kalau bentuknya itu ada beda-beda di mushaf. Tapi umumnya kalau yang mushaf standar Indonesia, kalau lonjong itu mustatil. Kalau bulat sempurna itu mustadil. Dan fungsinya berbeda. Kalau mustadil, bulat sempurna hampir tidak apa istilahnya? Hampir tidak memberi dampak pada huruf atau bacaan. Jadi hanya tulisan saja. Nah, itu kalau waqaf dia tidak berdampak, kalau wasol tidak berdampak juga, tidak memanjang dan tidak berubah huruf mat gitu ya. Tapi kalau mustaqil dia bentuknya agak lonjong, kalau dia waqaf dia akan panjang menjadi mat asli. Tapi kalau dia wasol diteruskan dia akan tetap pendek. Nah, gitu ya. Itu saja perbedaannya, mustaqil atau mustadil. Baik, nah sekarang kita masuk Bapak Ibu pada pembahasan yang sebelumnya lagi tentang huruf. Bagaimana kita melihat tempat keluarnya huruf dan juga beberapa sifat mungkin nanti ya kita coba bahas. Yang selanjutnya ada kelompok huruf bulatan. Ini kelompok huruf yang terakhir, gitu ya. Kelompok huruf bulatan. Secara bentuknya shad ini cukup dengan mengepalkan tangan. Nah, ini untuk bentuk shad ya, dengan menyembunyikan ibu jari. Ini bentuk shad. Ilustrasi untuk mereka yang belum mengenal huruf. Jadi kita membutuhkan visual, gitu ya. Ini bentuk huruf shad. Lalu kita lihat di mana makhrajnya shad itu. Makhrajnya Bapak Ibu terletak di ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nah, kalau seandainya melihat para guru Quran, ulama dulu menyampaikan, silakan dipilih mau dengan ujung giginya, mau dengan tengah-tengah giginya, atau dengan pangkal gigi atau gusi. Nah, yang penting syaratnya gigi seri bawah, itu saja. Nah, jadi Ibu kalau pengen kena gusi boleh, ujung giginya boleh, bahkan tengah-tengahnya juga boleh. Itu dipersilakan. Nah, shad ini juga termasuk kepada huruf dengan sebutan rahang tebal, gitu ya, rahang tebal. Jadi sedikit membentuk lengkungan, gitu ya. Jadi tidak hanya datar untuk lidahnya, jadi shad. Nah, secara anginnya pun, secara dengan mengeluarkan anginnya pun terpusat. Berbeda dengan huruf yang hamasnya banyak. Contoh seperti huruf sa. Sa yang titik 3 sifat makhrajnya di ujung gigi dengan ujung gigi seri atas ya. Yang setelah alif ba ta sa. Nah, itu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, ujung dua ujung. Ketika bertemu, anginnya akan terhalang untuk keluar, sehingga dia mencari celah yang lain. Nah, gitu. Jadi udaranya itu tidak sempurna keluar. Nah, jadi tidak terlalu sempurna karena dia terhalang. Nah, ban, gitu ya. Jadi beda ini. Beda halnya dengan sin. Sin yang tiga gigi, gitu ya, yang bukan bertitik. Bunyi anginnya udaranya berbeda. Kalau yang tadi, kalau yang tiga gigi, gitu ya, karena sama dengan makhrajnya dengan shad, dengan gigi seri bawah, sehingga angin atau udara yang keluar lepas. Namun posisi lidah datar, tidak ada cekungan atau lengkungan, jadi datar saja, mulus. Gitu ya. Beda lagi dengan yang gigi 3 ada titiknya, shin.
Beda ya. Ini anginnya lebih menyebar, dia tidak terpusat, udaranya menyebar, keluarnya menyebar. Gitu ya. Tapi dari dalamnya, posisi lidah kita sudah melengkung ke atas. Ya, tengah lidahnya naik ke atas. Karena posisinya makhluk itu tengah lidah dengan langit-langit atas. Tetapi bagian yang kena, kalau Bapak Ibu rasakan, walaupun tengah lidah naik ke atas, bagian yang kena dengan langit-langit itu hanya bagian pinggir-pinggir lidah. Jadi angin udaranya tetap keluar dari tengah. Ini lidah dari sini, tetap dari sini keluar. Ya, kalau di lidah naik ke atas itu, yang kena hanya sisi pinggir yang menempel. Tapi udaranya tetap bisa keluar dari tengah sini. Gitu. Posisi ujung lidahnya ke bawah. Posisinya ke bawah. Jadi anginnya lebih keluar menyebar. Berarti rongga gigi. Gitu ya. Beda. Nah, itu udah 3 ya. Jadi sya. Bunyinya berbeda. Sya. Nah, sekarang ini sod. Posisi sama seperti sin. Hanya saja posisi lidahnya tidak datar. Kalau sin datar, keluarnya datar. Kalau sod, posisi lidah agak melengkung. Agak melengkung ini jadi. Rahang. Rahang kita ikut bergerak ke depan sedikit. Jadi rahang juga ternyata menentukan ketebalan tipisnya huruf. Si, su. Bisa bayang Ibu? Aman ya, tidak terlalu cepat kan ya. Jadi perbedaannya antara sya, dan sol. Ingat, sol ya, bukan so. Beda, bunyinya juga beda. So dengan sol. Ya, jadi kebanyakan itu yang salah adalah di O langsung, jadi so. Harusnya sol, tetap A. Sol, si, su. Jadi ujung lidah tetap di gigi seri bawah. Sol, si, su. Kalau yang baru belajar belum kenal huruf, kadang kita kenalkan dulu bentuknya huruf sol itu di awal begini, tengah dan di akhir. Kita lewat saja. Nah, sekarang kita coba latihan baca dengan huruf sod. Sod dengan irama diharga. Masih ingat Bapak Ibu? Itu ya, ingat aja. Itu ya. Saya bisa ya, kita mulai dari baris atas. 1, 2, 3. Ayo barengan dari 1, 2, 3. Si, su, su. Si, su, si, su. Gitu ya. Jadi posisi makhrajnya Bapak Ibu tidak usah dirubah. Ini tetap saya tempelkan saja ujung lidah dengan gigi seri bawah. Yang berubah hanya bentuk bibir saja. A, I, U, itu saja. Si, su, su. Si, su. Itu ya. Jadi tidak berubah kan karena ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ini tidak berubah. Yang berubah hanya A, I, U saja. Si, su, su. Si, su. Ulangi 1, 2. Baris 2. Sekarang kita masuk yang sukun dan tasydid. Baris pertama 1, 2. Itu 2 kali ya. Yang pertama yang naik, keduanya turun. Si, su, bas. Si, su, bas. Si, su, bas.
So si su bas so. Nah, sekarang kita akan melihat sifatnya. Sod ini termasuk huruf yang hamas. Tadi betul, udaranya mengalir. Dan termasuk sifat huruf yang rofawah. Maka ketika di atas suara tidak terputus. Bas so, ya, tidak terputus. Itu rofawah. Bas so. Nah, tidak terputus ya. Kemudian isti'la, betul, tebal ya. Kemudian apa lagi? Itbaq, ini nama tebal juga. Ismat, dan juga terakhir apa? Sofi, baik ya, huruf yang berdesis gitu ya. Baik ya. Ulangi, so si su bas so, yang 1, 2. Nah, kalau yang pegang buku yang agak jauh itu halaman 47 ya. 47. Sekarang 48. Yang bawah 1, 2. Yang kotak banget sosisu Ah itu, jadi yang pertamanya naik, keduanya tuh turun. Sosisu bas. Sosisu bas so. Ulangi 1, 2. Ah itu, masya Allah ya. Ini untuk huruf sod. Bisa apa ya? Bisa ibu sod so ya. Ini jangan lagi yang so tidak ada so. Ya. So, boleh menggunakan so boleh. Tapi untuk Allah saja. Nah, usahakan setelah itu jangan lagi so ya, tapi so, ya, so. Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau di Al-Fatihah biasanya sering salah di kalimat itu. Ihdinas Kenapa banyak sering salah? Karena sering salahnya nunnya sering ikut tebal. Ihdinos. Karena sering pengen tebalnya short, na-nya jadi ikut tebal. Tanpa sadar, ihdinos jadinya, bukan na jadinya. Ihdinos sirah. Jadi harus na dulu. Ihdinas Baik ya. Itu kalau di kalimatnya. Sekarang kita masuk pada huruf dhad. Nah, kalau sebagian yang mengatakan bahwa dhad ini termasuk huruf yang sulit, dhad di antara huruf hijaiyah yang lain. Dhad. Nah, memang agak sulit huruf dhad ini. Makanya untuk letaknya juga berbeda. Nah, itu gambarnya agak berbeda. Dhad secara makhrajnya dhad ini di pinggir lidah. Ini kalau di lidah kita, posisi makhrajnya di pinggir. Ini cuma ada satu saja, huruf dhad saja yang punya. Dhad. Jadi dia di pinggir lidah. Bapak Ibu kalau lidahnya agak kecil gitu ya, agak ramping, silakan pilih mau dengan gigi geraham kiri atau kanan. Gitu ya. Tapi kalau agak lebar, biasanya kena dua-duanya. Kena dua-duanya. Ya. Kalau dia ramping boleh pilih ya, mau kiri atau kanan. Kalau seandainya di sebelah kiri giginya nggak ada, geser ke kanan. Gerahamnya nggak ada, geser ke kanan. Gitu ya. Tapi jangan ditendang dua-duanya, gitu. Saya ada pernah ikut materi tajwid gitu ya. Kata gurunya tendang dua-duanya katanya. Oh ini saya repot saya bilang gitu. Kenapa harus kena dua-dua gini? Jadi ke kiri itu baru ke kanan. Waduh. Repot kiri kanan ya. Jadi pilih saja mau kiri atau kanan. Kalau sulit ya, atau kalau lebar bisa kena dua-duanya kiri dan kanan. Nah itu yang pertama. Tapi dhad juga punya namanya sifat istitolah. Istitolah itu memanjang. Jadi posisi yang kena jadinya memanjang begitu. Posisi lidah yang kena itu jadinya memanjang. Dari sisi pinggir lidah bagian dalam sini sampai hampir ke depan sini. Jadi yang kenanya banyak. Sifat istitolah.
Sifat istitolah juga mempengaruhi ketika dhad itu bertasdid, sehingga sifatnya terbawa dengan rafawah melekat. Contoh, walad-dho, walad-dho. Nah itu, walad-dho. Jadi bukan terputus, bukan walad-dho, tapi tetap bersambung suaranya. Walad-dho. Nah itu. Walad-dho, walad-dho. Nah, ini juga sering salah. Salahnya apa? Lamnya jadi ikut tebal. Jadi walau, jadi wala biasa. Walad-dho. Jadi lam dulu. Walad-dho. Baik ya. Kalau kita perhatikan di sini, gambar di sini. Ini saja. Kelihatan ya? Nah, posisi lidah yang kena dari posisi sini belakang ya, sampai dengan sini. Tengahnya jauh ya. Sementara yang kuning ini, yang kuning Bapak Ibu ya, ada ya, kotak kuning ini juga kena ke sisi. Ini gambarannya kebalik ya, maksudnya itu untuk posisi langit-langit. Ini posisi langit-langit. Ini gambaran posisi langit-langit ya. Jadi yang kena dari geraham belakang ini sampai hampir ke gigi taring gitu ya, di sini. Nah, untuk yang ini menempel ke atas langit-langit. Untuk yang kuning. Jadi tol ini memang agak repot ini. Jadi sisi yang kena, sisi ini yang biru, ini kena gigi, gitu ya. Menuju ke kuning, ini kena langit. Walau, nah, jadi dia tidak sampai ke gigi depan. Jadi posisi lidahnya hanya kena ke langit-langit sini atau gusi bagian atasnya. Nah, ini posisi huruf dhad. Walau bo. Ya, jangan sampai yang kena hanya ini. Kalau Bapak Ibu yang kena hanya ujung, dia akan menjadi da. Nah, tapi yang kena ikut dari geraham. Walau bo. Otomatis lidah yang bagian tengah, bagian sini, lidahnya melengkung, ya, cekung ke dalam. Itu jadi gini. Walau bo. Bisa Bapak Ibu? Aman ya huruf dhad? Ini agak panjang dhad ini ya. Karena harus jelas. Jadi geraham lidahnya kena pinggir lidah, mau kiri atau kanan ya. Bagus dua-duanya kalau sampai ke ujung sini yang kuning. Nah, kalau yang kuning sudah kena ke langit-langit, bukan ke gigi lagi. Baik ya. Sekarang kita coba praktekkan. Bo-bo-bi-bi bu-bu. Pelan-pelannya ya. Bo-bi-du. Baik ya. Ulangi 1, 2. Nah itu. Sampai yang kedua nih. Sekarang masuk ke sukun tasdid. Coba 1, 2. Baterainya mulai lemah ya. Makin hilang suaranya. Khusus ini lidah. Awas lidah keseleo. Ya. Nah ini sifat istitolah juga mempengaruhi ke sukun. Jadi ada bunyi yang tersisa. Gitu ya. Dhadilu bal. Ini hati-hati dulu karena akan banyak ketemu nanti kalimatnya wal
Nah, itu dotnya harus tetap ke bawah. Wal ardu. Masih bunyi. Wal ardu. Gitu ya. Jadi bukan wal ardu habis saja gitu. Tapi masih ada istitolahnya ke bawah. Dhadidu bab. Dhadidu bab. Jadi tidak terputus kan? Bab 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 dhadidu bab dhadidu bab dhadidu bab dhadidu bab ulangi 1 2 itu Ibu ya. Jadi catatannya ketika sukun istitolahnya tetap ada bab dan tidak memantul ya. Nah, kadang kita suka kelewatan bab kelewatan tidak mantul bab yang terakhir 1 2 ini huruf dhad. Sekarang kita masuk ke po. Bisa ya? Po. Posisi makhrajnya po ini berada di mana? Ujung lidah dengan gusi atau pangkal gigi seri atas. Ya, gusi atau pangkal gigi seri atas. Nah, di sini nih. Po. Nah, walaupun yang kena bukan ujung banget Bapak Ibu ya. Yang mentang-mentang ujung aja yang kena. Susah. Ya tetap yang kenanya sebagian depan. Nah, sebagian depan lidah. Jadi po. Jadi tekan saja. Po. Nah, dia ada sifat kol-kolah. Jadi memantul. Ada pennya. Jadi nah, gitu. Sifat kol-kolah itu gitu. Jadi mantul. Apo. Mapola. Jadi mantul. Tebal. Dan tidak dibuat-buat ya. Kol-kolah itu bukan ato, beda bunyinya. Ato, bato, nah itu beda. Jadi ato. Jadi mantul, kerasa. Lidah kita tuh mantul. Ato. Nah gitu. Jadi mantul. Ato, banjir, bakok, banjir. Nah itu mantul semua. Bakok itu pakai lidah belakang. Bade sama dengan ta. Bade, bakok, banjir. Nah gitu ya. Jadi memantul. Kalau bentuk begini lewat saja. Nah sekarang kita masuk ke latihan lagi. Toto, titi, tutu, toti, tu. Ulangi 1 2. Catatan kedua lagi, selain dia tebal dan juga kol-kolah yang harus dimunculkan, sering salah nih Bapak. Po itu tidak ada hamasnya. Tidak ada hamas. Jadi bukan toto. Nah, itu. Toto, titi, tutu. Nah, itu. Jadi tidak ada angin yang lebay. Nah, gitu. Tidak ada angin yang lebay gitu. Jadi kan toto. Tapi betul-betul to gitu. Kan sering kita ihdinas siratal. Nah, ini ya. Ihdinas siratal to. Ini tidak ihdinas siratal tol beda. Jadi bukan tol tapi to gitu ya. Bunyinya jelas. Po, ulangi ya. To, titi, tutu. Ulangi 1 2. Totitu gitu ya. Yang kedua panjang 1 2.
kita akan lihat kolkolahnya tadi ya. Yuk, 1, 2. Iya, mana kolkolahnya belum muncul ini. Kan mantul ya. Qatitu baqo. Itu sangat jelas, harus jelas ini. Tidak boleh tersembunyi gitu. Qatitu baqo. Itu mah tersembunyi ini. Kalau gitu jadi baqo. Nah, bahkan dulu ya, ada yang menilai ketika kolkolahnya tidak muncul salah besar. Ada yang sampai gitu. Tapi pentingnya. Jadi qatitu baqo. Qatitu baqo. Tenang. Ko ini masuk pada syiddah ya. Jadi terputus. Ketika tasdid dia terputus. Baq putus. Tidak ada suara yang bersambung. Baqo. Gitu ya. Ya? Tidak berubah. Tapi saking gitu ya. Saking pun pentingnya qalqalah, ada yang menyampaikan bisa salah besar kalau tidak menunjukkan qalqalah. Qatitu baqo. Qatitu baqo. Qatitu baqo. Qatitu baqo. Ulangi 1, 2. Nah, ini jadi penting lagi. Jangan ada jeda. Nah, gitu, jangan ada jeda. Bukan qatitu baqo. Jadi jeda. Baqo. Udah jelas itu bukan mantul itu. Itu bukan mantul, itu dibuat baqo. Nah, itu jeda, itu bukan mantul. Yang namanya mantul elastis langsung baqo. Nah, jadi tidak ada jeda. Baqo. Terlalu lama itu ya. Walaupun nanti ada sifat apa ya, teknik pemberhentian yang lain dengan qalqalah ya. Nah, ini kita coba jangan ada jeda dulu ya, langsung baqo. Qatitu baqo. Nah, langsung ya. Ulangi 1, 2. Nah, itu. Yang paling bawah 1, 2. Nah, ini yang sering salah juga ketika qalqalah itu menjadikan huruf sebelumnya panjang, itu hati-hati. Contoh, qul huwallahu ahad. Sering ya, kadang enggak sengaja gitu. Ahad. Karena terlalu fokus ke qalqalah sehingga hak ini kepanjangan. Ahad. Itu kepanjangan. Dia langsung qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Nah, ini bukan Allahus Samad. Itu kepanjangan hati-hati. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu kepanjangan. Nah, hati-hati ya. Lam yalid wa lam yulad. Langsung. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, apalagi kalau sampai berirama. Qul huwallahu ahad. Hati-hati. Itu ya, ini hati-hati. Banyak kadang itu ya. Salah itu, hati-hati ya. Bil falaq. Nah, ini lebih panjang lagi. Baik ya, ini huruf to. Sekarang kita masuk yang kembarnya lagi, huruf dha. Nah, ini juga penting itu karena dha ini juga banyak salah. Jadi ini kita hari ini masuknya huruf tebal semua ya. Ada huruf so, do, ko, lo. Gitu ya. Secara makhrajnya sod di bawah, kemudian dod di pinggir, kemudian ko di atas, lo juga di atas. Nah, gitu ya. Tapi kalau dikelompokkan, empat huruf ini termasuk huruf yang mempunyai sifat yang sama. Satu, apa? Idbaq. Hanya punya 4 huruf. Nah, ini ya. So, to, zo, do. Ini 4 huruf saja. Zo, ini makhrajnya di ujung lidah dengan
Dengan mana ini ujung gigi seri atas. Walaupun ilustrasinya ada yang menggambarkan agak menjorok ke depan gitu ya. Walaupun yang kena hanya bagian sisi belakang dari ujung giginya. Gitu ya. Lidahnya tidak sampai kelewatan atau offside gitu ya. Tapi cukup kena sisi belakang dari ujung gigi seri atas. Gitu. Yang bikin tebal tetap dari dalam, dari posisi ini lidah. Jadi rata-rata huruf yang tebal itu lidahnya melengkung. Gitu ya, melengkung. Nah ini contoh. Zizi, zuzu, zozizu, zozizu. Gitu ya. Zizi, zuzu, zozizu, zozizu. Ulangi, 1, 2. Bagian bawahnya. Kemudian ternyata dha ini masuk pada sifatnya namanya rafawah. Jadi ketika tasydid dia tidak terputus maupun sukun ya. Kalau sukun bersambung dengan huruf lain misalnya muslimun misalnya, maka dia tidak terputus suaranya. Muslimun langsung. Apalagi tasydid gitu kan. Gitu ya. Dan atas. Ulangi. 1, 2. Itu ibu ya. Jadi tidak terputus suaranya. Yang bawah 1, 2. Itu ya. Yang perlu diingat apa tadi dha itu tebal, kemudian suaranya tidak terputus. Baik itu dia sukun maupun tasydid nanti ya. Muslim gitu ya. Minal zulumat misalnya. Nah itu juga sama. Minal zulumat gitu ya. Baik, sekarang kita masuk lewat saja ini dulu untuk bulan depan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada latihan pada kalimat atau kata dalam bahasa Arab ya. Baik, kelihatan Ibu ya? Buram. Buram nih. Kacamatanya berembun nih Pak. Atau kacamatanya ketinggalan. Baik. Kalau bawa buku boleh buka halaman berapa ini? Kacau bawa buku. Halaman 49. Halaman 49. Iramanya tetap sama ya, jangan dirubah iramanya. Kita dari awal sampai akhir sampai tamat nanti melekat irama diharga. Baik, kita mulai dari baris pertama. 1, 2. Mana irama tadi? Tadi yang terkenal. Sobidu bal, dia enak. Sosisu bal. Kenapa nggak dibawa ke sini? Ini ketemu kalimat langsung bingung lagi. Tadi baru satu huruf ya. Ini kalimat shalla yusalli. Shalaha. Ingat kalau pendek-pendek ya, jangan dipanjangkan tadi. Jangan mentang-mentang iramanya ada ujung jadi panjang. Shalaha. Itu panjangan. Ya, keenakan tadi. Shalaha muslihuna gitu ya. Ingat tadi shad masuknya rafa'ah apa syiddah?
Rafa'ah, dia tidak putus di sini ya. Muslim, muslim, muslim. Gitu ya. Shalla, yusalli, salaha, muslihuna. Nak ni dia panjang. Jangan muslihuna. Udah cukup. Tidak ada tanda panjang ya. Salaha, muslihuna. Udah gitu ya. Ulangi 1, 2. Ibu jadi eho gitu. Jadi eho-nya terlambat. Lanjut baris 2. 1, 2. Ini belum apa-apa ada sholat lagi. Bentar, gimana ya? Bisa nggak perbesar? Coba ya. Saya perbesar. Aduh, ini saya harus gerakin terus tadi ya. Oke, yang paling atas tuh, paling atas ya. Yang mulai 1, 2. Belum baca juga, kacau ini. Enggak panjang ya. Dhalla sudah. Tadillu, nah baru dulunya panjang. Tadillu wal arda fil ardi. Udah segitu. Ulangi dari dhalla. 1, 2. Nah itu, lanjut. Ba-nya panjang. Al-batilu gitu. Ulangi 1, 2. Nah, cakep. Lanjut. Zohiruha suhu. Ulangi zolama 1, 2. Nah, paling bawah. Nah, itu ya. Sekarang kita coba ke slide berikutnya. Besarkan lagi. Paling atas ya. Mulai 1, 2. Ingat, kaf itu punya sifat apa? Hamas ya. Jadi yak ada hamasnya. Yakfuruna, yak ya, ada hamas. Ulangi aflaha ya 1, 2. Jangan balik lagi ke dasar ya. Ini huruf ha. Yuflihuna hu. Nah, jadi bukan yuflihuna, bukan huna, tapi hu. Aflaha, ini sama. Aflaha, ha. Bersih ya. Ulangi aflaha 1, 2. Baris 2. Qulubana. Kena yang panjang. Qulubana. Dilama ini juga ngaruh ya. Qulubana. Oke, siap ya. Ulangi qala 1, 2.
Amanah. 1, 2. Kita di huruf sa ya. Sa. Amsa. Baik, wahaba. 1, 2. Ini ya, sampai terbuka. Bukan jauh jaha. Bukan jauh jaha ya. Za. Pakai gigi seri bawah. Ya. Dia harus bergetar. Gitu ya. Zawjaha az. Gitu ya. Az. Dan rokhawah berarti lepas. Azwajihim. Zawjaha azwajihim. Ulangi, wahabah. 1, 2. Paling bawah. Tuh-nya baca. Tidak ada tanda wakaf. Nah, kalau ini baru tanda wakaf nih. Tanda ayat ya. Kalau yang di sini mananya? Munculkan lagi. Kalau yang ini baru tanda ayat. Tuh, tanda ayat. Nah, kalau sini kita masih latihan menggunakan apa? Hurufnya tetap dibaca. Al-Qari'atu. Gitu ya. Ulangi, 1, 2. Ini Al-Qari'ah. Ayo kembali lagi. Ini jangan dibayangin Qurannya dulu, nanti Qurannya. Ini mah tuh semua gitu. Ini cerita lagi mengenalkan tanda wakaf, tanda ayat gitu ya. Jadi buat yang baru belajar bingung kan gitu ya, makanya kita kenalkan. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Gitu. Ulangi, 1, 2. Ini juga penting nih. Maknya mau berapa harokat? Wama. Tuh kan banyak yang nego. Ada 2, ada 5, ada 5. Standar kan jadi 4 sama kan. Jadi wama itu ketukannya. Jadi ke atas 2, ke bawah 4 jadi kan. Wama adro. Itu ya. Al-Qari'atu. Ulangi, 1, 2. Itu ya. Baik, sekarang buat yang terakhir ya. Terakhir kita latihan ini. Ya, langsung nanti saya coba. Ini buat bulan depan. Ini. Karena sangat familiar ya, buat latihan bagus. Sama ya, iramanya tadi. Ulangi bareng. 1, 2. Ini kan putus nih. Ada tanda putus tuh, putus. Oh. Ulangi, 1, 2. Itu tandanya ada. Tandanya di belakang. Ada tandanya. Jadi ini ada tanda semua nih di akhir ya. Berarti habis ya. Habis ya. Ulangi, alhamdulillah. 1, 2. Rabbil alamin. Itu. Lagi ya, saya coba lagi. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Jadi habisnya nada keduanya itu Rabbil alamin. Oke, ulangi alhamdulillah. 1, 2. Nah, ini catatannya. Jangan alhamdu. Oh, bukan alhamdu. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ulangi 1, 2. Nah, baris 2. Jangan kepanjangan. Maknya jangan Ar-Rahmani. Kepanjangan Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ulangi 1, 2. Nah, lanjut 3. Mulai enak nih, lanjut. Nah, lanjut. Aku panjangan. Alaihim. Udah. Ya, alaihim. Enak banget. Saking mendayunya. Aduh, kacau. Iya ya. An'amta alaihim. Udah habis. Jangan panjangkan. Nah, ini bahaya nih kalau lanjut tuh. Ahad. Itu udah nih. Falaqo. Ini bahaya. Lagi an'ama. 1, 2. An'ama. Itu cakep. Lanjut. 1. Kau ulangi 1, 2. Kita ada tandanya. Tandanya ketinggalan di belakang. Ulangi. Dzalika 1, 2. Kitab. Dzalikal kitab. Jangan lupa kokola. Kitab. Apanya? Kan disukun. Sukun itu jadi mad arif nih. Sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dzalikal kitab. Taknya boleh, jangan be-nya. Kitab. Nah, itu enggak boleh. Kitab. Oke, ulangi ya. Dzalika 1, 2. Nah, itu kolahnya cakep ya. Lanjut alladzina. Nah, ini juga sama kolah. Ghaib, tapi langsung i ya. Ghaib. Itu boleh panjang. Jadi bukan ghaib. Ghaib. Lanjut. Wa yuqimuna. Ya bagus ya. Jadi ini namanya tak marbutah. Kalau dia tidak sukun atau waqaf maka dibaca ta. Nah,
Tapi kalau sukun di sini atau waqaf maka dibaca ha gitu ya. Shalah gitu ya. Bukan salat ya, shalah. Baik, lanjut bawah. Temu yang panjang ngambang langsung. Ulangi ya, di sini ingat za ini dia tadi apa roh? Afwa. Azza, azza, az-zakata. Diramai bersama. Az-zakata wa aqimus salata wa atuz zakat. Jadi mesti sama dengan yang atas ini. Kalau wa yuqimuna as-salata ini sama wa aqimus. Nah, tapi sholat sudah masuk ke sini iramanya. Jadi yang bawah ini digabung. Wa yuqimuna as-salata wa aqimus sama wa aqimus salata. Nah, ini dah sama. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Baik, lagi az-zakata 1 2. Wa atuz zakat. Kah ya, kah ya, zakat, bukan zakat, zakat. Ulangi, az-zakata 1 2. Alhamdulillah. Bisa Bapak Ibu ya? Silakan diulang lagi. Kita sudah belajar berapa tadi bulatan? Huruf shad, kemudian qad, kemudian ta, kemudian dha. Nah, ini jangan lupa. Ini huruf yang tebal ya. Jadi jangan ada lagi yang so, do, to gitu ya. Jadi bukan o semua. A, so, do, to, dha. Gitu ya. Nah, dan khusus untuk dot dan shad, kalau dia tidak ada baris tunggal gitu ya, maka ada kol-kolahnya. Jadi shad gitu ya, dot. Kalau dia tunggal tidak ada baris. Nah, karena ada kaitannya ketika Bapak Ibu ketemu alif lam mim shad. Nah, itu ada kol-kolah begini. Karena ada huruf dal sebetulnya. Jadi shad, alif, dal, shad. Nah, itu kalimat atau apa? Huruf tunggal yang tidak ada baris, gitu ya, shad. Tapi kalau dia berbaris ya, ada tanda sukun, maka tadi seperti musli tetap tidak ada kol-kolah, gitu ya. Musli. Jadi musli bukan musli, ya. Musli. Baik, ya. Islah tidak, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.